suami dambaan para bidadari. Aku benar-benar melihat malaikat sedang memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air dari awan dalam sebuah tempat besar terbuat dari perak. Sahabat Urwah menegaskan kesaksiannya tentang kesyahidan Hanzalah di Perang Uhud. Mekah menggelegak terbakar kebencian terhadap orang-orang Muslim karena kekalahan mereka di Perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Hati mereka membara dibakar keinginan untuk menuntut balas. Bahkan karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban di Badar dan tidak perlu terburu-buru menebus para tawanan agar orang-orang Muslim tidak merasa di atas angin karena tahu kegundahan dan kesedihan hati mereka. Hingga tibalah saatnya Perang Uhud. Di antara pahlawan perang yang bertempur tanpa mengenal rasa takut pada waktu itu adalah Hanzalah bin Abu Amir. Nama lengkapnya Hanzalah bin Abu Amir bin Saifi bin Malik bin Umayyah bin Dabiyah bin Zaid bin Uwaf bin Amru bin Auf bin Malik al-Aus al-Ansyori al-Ausi. Pada masa jahiliyah ayahnya dikenal sebagai seorang pendeta, namanya Amru. Di tengah kesibukannya mengikuti dakwah Rasulullah yang penuh dinamika, tak terasa usia telah menghantarkannya untuk memasuki fase kehidupan berumah tangga. Di samping untuk melakukan generasi, tentu ada nikmat karunia Allah yang tak mungkin terlewatkan. Hanzalah menikahi Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi SAW dalam Perang Uhud, namun ketika rombongan pasukan Muslim bergerak ke medan laga, ia menarik diri bersama orang-orangnya, kembali ke Madinah. Sementara itu Madinah dalam keadaan siaga penuh. Kaum muslimin sudah mencium gelagat dan gerak-gerik rencana penyerangan oleh pasukan Abu Sufyan. Situasi Madinah sangat genting. Namun walau dalam situasi seperti itu, Hanzalah dengan tenang hati dan penuh keyakinan akan melangsungkan pernikahannya. Sungguh tindakannya itu merupakan gambaran sosok yang senantiasa tenang menghadapi berbagai macam keadaan. Hanzalah menikahi Jamilah, sang kekasih, pada suatu malam yang paginya akan berlangsung peperangan di Uhud. Ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk bermalam bersama istrinya. Ia tidak tahu persis apakah itu pertemuan atau perpisahan. Nabi pun mengizinkannya bermalam bersama istri yang baru saja dinikahinya. Mereka memang baru saja menjalin sebuah ikatan. Memadu segala rasa dari dua lautan jiwa. Berjanji, menjaga bahtera tak akan karam walau kelak badai garang menghadang. Kini, dunia seakan menjadi milik berdua. Malam pertama yang selalu panjang bagi setiap mempelai dilalui dengan penuh mesra. Tak diharapkannya pagi segera menjelang. Segala gemuruh hasrat tertumpah. Sebab, sesuatu yang haram telah menjadi halal. Seruan jihad berkumandang. Hayya alal jihad, hayya alal jihad. Hanzalah pun segera melepaskan pelukan diri dari sang istri. Dia segera menghambur keluar. Dia tidak menunda lagi keberangkatannya, supaya ia bisa mandi terlebih dahulu. Istrinya meneguhkan tekadnya untuk keluar menyambut seruan jihad sambil memohon kepada Allah agar suaminya diberi anugerah salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dia berangkat diiringi derayan air mata kekasih yang dicintainya. Ia berangkat dengan kerinduan mengisi relung hatinya. Kerinduan saat-saat pertama yang sebelumnya sangat dinantikannya, saat mereka berdua terikat dalam jalinan suci. Namun semua itu berlalu bagaikan mimpi. Hanzalah pun akhirnya berangkat menuju medan laga untuk memenangkan cinta yang lebih besar atas segalanya. Dia bergegas mengambil peralatan perang yang memang telah lama dipersiapkan. Baju perang membalut badan, sebilah pedang terselip di pinggang. Siap bergabung dengan pasukan yang dipimpin Rasulullah SAW. Tubuh Hanzalah yang perkasa serta merta langsung berada di atas punggung kuda. Sambil membenahi posisinya di punggung kuda, tali kekang ditarik dan kuda melesat secepat kilat menuju barisan perang yang tengah berkecamuk. Tangannya yang kekar memainkan pedang dengan gerakan menebas dan menghentak, menimbulkan efek bak hempasan angin puting beliung. Musuh datang bergulung, merimbas-rimbas. Tak gentar, ia justru merangsek ke depan. Menyibak, menerjang kecamuk perang. Nafasnya tersengal. Torehan luka di badan sudah tak terbilang. Tujuan utama ingin berhadapan dengan komandan pasukan lawan. Serang, musuh pun bergelimpangan. Sementara itu, dari kejauhan Abu Sufyan melihat lelaki yang gesit itu.
Dia ingin sekali mendekat dan membunuhnya, tetapi nyalinya belum juga cukup untuk membalaskan dendam kepada pembunuh anaknya di Perang Badar itu. Situasi berbalik, kali ini giliran Hanzalah mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan terpaksa melayaninya dalam duel 1 lawan 1. Abu Sufyan terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat, ketakutan. Pedang Hanzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang. Tapi, dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. Hai orang-orang Quraisy, tolong aku. Syadat bin Al-Aswad yang memang sudah disiagakan untuk menghabisi Hanzalah, berhasil menelikung gerakan Hanzalah dan menebas tengkuknya dari belakang. Tak lama kecamuk perang surut. Sepi memagut. Mendekap perih di banyak potongan tubuh yang tercerabut. Ia syahid di medan Uhud. Di sebuah gundukan tanah yang tampak masih basah, jasadnya terbujur. Semburat cahaya terang dari langit membungkus jenazah Hanzalah dan mengangkatnya ke angkasa setinggi rata-rata air mata memandang. Juga terjadi hujan lokal dan tubuhnya terbolak-balik seperti ada sesuatu yang hendak diratakan oleh air ke sekujur tubuh Hanzalah. Bayang-bayang putih juga berkelebat mengiringi tetesan air hujan. Hujan mereda. Cahaya terang padam diiringi kepergian bayang-bayang putih ke langit dan tubuh Hanzalah kembali terjatuh dengan perlahan. Subhanallah. Padahal sedari tadi hujan tak pernah turun mengguyur, setetes pun. Para sahabat yang menyaksikan tak urung heran. Para sahabat kemudian membawa jenazah yang basah kuyup itu ke hadapan Rasulullah SAW dan menceritakan tentang peristiwa yang mereka saksikan. Rasulullah meminta agar seseorang segera memanggil istri Hanzalah. Begitu wanita yang dimaksud tiba di hadapan Rasul, beliau menceritakan begini dan begini tentang Hanzalah dan bertanya, apa yang telah dilakukan Hanzalah sebelum kepergiannya ke medan perang. Hanzalah pergi dalam keadaan junub dan belum sempat mandi ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada yang hadir, ketahuilah oleh kalian, bahwasannya jenazah Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. Bayang-bayang putih itu adalah istri-istrinya dari kalangan bidadari yang datang menjemputnya.